siang ini masih bidang kesehatan kesempatan yang saya kumpul di ruangan yang sederhana ini dengan niat belajar, politik dan seterusnya. Saya hormati Bapak Pimpinan di sini dengan satu baik, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Guru dan staf yang hadir pada pagi ini. Langsung saja agenda saya mengumpulkan Bapak Ibu warga sekolah adalah ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu semuanya, bahwasannya kita niat ke sekolah, saya rasa semuanya sudah ingin menyebarkan dan penyebaran budaya positif. Sebenarnya niat kita di sekolah semuanya ingin menyebarkan budaya positif, cuman mungkin beda dan akan kita berusaha semuanya semaksimal mungkin biar ke arah yang lebih baik. Nah, ini yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu hadirin. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya rasa nama ini nggak asing lagi kita dengar. Kemudian yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Kemudian selanjutnya yang ketiga, budaya positif, apa saja dalam budaya positif dan bagaimana penerapannya di sekolah kita. Selanjutnya refleksi. Nah, Bapak Ibu pernah dengar kira-kira Ingalso Suntodo? Saya rasa pernah. Cuman yang paling sering dengar ini adalah Tuturi Handayani. Kalau Ingalso Suntodo di depan memberi tanda, kemudian ada di sini Iman yang Mangun Kuso membangkit. Kalau kita berada di tengah memberikan semangat bagi teman-teman. Kalau kita berada di tengah peserta didik, kita memberi semangat, memotivasi. Dan Tuturi Handayani itu kalau seandainya kita berada posisi di belakang, berarti kita memberikan dorongan. Kalau sesama guru berarti memberikan dorongan supaya bergerak semua. Kalau seandainya posisi kita dengan siswa, mungkin kita di depan memberikan contoh teladan ke arah yang lebih baik. Di sini ada istilah petani, benih, dan sawah. Nah, istilah Ki Hajar Dewantara, kita sebagai petani, peserta didik, anak kita itu sebagai benih dan sawahnya di sekolah. Saya rasa Bapak Ibu sudah sering dengar istilah yang seperti ini. Kalau kita ingin padi ini bagus, ya kita petani yang perawat. Kalau kita ingin padinya ini nggak kena hama, kita lah petani yang menjaga hama. Dosis-dosis apa kira-kira perlu disemprot, kemudian rumputnya perlu dibersihkan. Ini istilahnya dalam ada petani, ada benih dan sawah. Jadi lahannya, sekolah ini sawahnya, jadi benihnya anak didik kita. Jadi mau ke arah mana kita bawa peserta didik kita, itu tergantung kita petani ini. Kemudian koordinat alam dan koordinat zaman. Bapak Ibu semuanya, koordinat alam berbeda-beda, alam kita beda-beda. Jadi harus kita sesuaikan dengan keadaan kita. Kemudian koordinat zaman kita dulu nggak bisa kita bandingkan dengan zaman sekarang peserta didik Bapak Ibu. Zaman dulu memang kita mengirim, dan waktu itu teknologi yang nggak ada. Zaman sekarang teknologi banyak, aplikasi banyak, ini geolog yang mengerti. Jadi kita ikut dengan perkembangan zaman. Dengan model apa kita buat, dengan cara yang bagaimana supaya anak ini bisa ikut dengan baik ke arah kodrat zaman yang sekarang. Kemudian nilai-nilai guru penggerak, berpihak kepada murid, kita berpihak kepada murid. Selama ini memang kita perhatikan kita selalu berpihak pada diri sendiri, bukan berpihak kepada murid. Jadi pelan-pelan Bapak Ibu sama-sama kita berpihak kepada murid, kita mandiri, kolaborasi kita tukar pikiran untuk selama ini sudah mulai diterapkan sambil duduk sambil ngopi, kita tukar pikiran terkait perkembangan di sekolah kita. Kemudian kita inovasi kita harus berinovasi perlahan-lahan demi perkembangan diri kita, perkembangan guru sendiri dan perkembangan sekolah kita. Kemudian refleksi. Jadi peran-peran juga nanti kita Bapak Ibu mewujudkan dari dalam
Ulangi Pak. Dan minumnya juga sudah. Jadi kok itu menurut teori. Nah, bisa untuk dicoba nanti perlahan-lahan. Saya pun mula-mula belum nggak percaya kali dengan teori yang seperti ini. Cuman karena dia teori sifatnya sudah pernah dicoba, jadi nggak ada salahnya hal-hal yang seperti ini kita terapkan sama-sama pelan-pelan demi kebaikan bersama. Lanjut. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Jika saya manfaat, baiknya mungkin dari yang Maha Kuasa, yang kurangnya itu dari kesalahan pribadi saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masuk. Tadi Bapak dengar laporan dari Ibu Pikir kamu sering terlambat ya? Menurut penilaian kamu berapa kali sudah terlambat? 5 kali, sering ya? Baik, Bapak berbuat kesalahan itu penting, tapi yang berbuat kesalahan itu manusiawi, wajar. Setiap manusia juga ada kesalahan. Cuman hal yang paling penting, ya, kamu belajar dari kesalahan kamu supaya tidak terulang lagi. Ya, setuju ya? Mari sama-sama kita cari solusinya. Ya. Bapak sering terlambat pasti punya alasan. Punya apa kira-kira alasan? Saya sering kadang sambil main HP Pak, jadi saya kurang tidur Pak. Kurang tidur sehingga biasanya terlambat masuk. Ya. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas? Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu anggap? Disiplin. Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting. Penting. Ya kalau menurut kamu disiplin itu penting dan bisa menghargai waktu, kira-kira kamu menyesal nggak? Bisa Pak. Menyesal. Kemudian, Bapak sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan, menyesal dan minta maaf. Ya kan? Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi besok dan seterusnya? Saya tidak akan begadang lagi Pak. Saya akan tidur cepat untuk agar tidak terlambat sekolah. Agar tidak terlambat sekolah, kamu cepat tidur, begitu ya. Baik Bapak, kamu sudah menemukan solusinya, dan Bapak akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gopa dari kelas 1. Saya misal sudah terlambat ke sekolah. Saya sangat senang sudah diajak diskusi dengan Bapak Guru. Saya akan berjanji tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.